Baik, nah sekarang kita masuk ke ada yang kita create, ada bau yang kita create. Contoh ya, ada kalau Anda masuk ke melewati coffee shop, kita terpancing untuk bau kopi enak banget, kita mau ngopi gitu ya. Apakah Anda pikir itu bau dari brewingnya dia? Apakah mereka baunya itu karena mereka lagi bikin kopi sehingga baunya kemana-mana? Rupanya tidak ya. Jadi ada aroma yang sebenarnya itu buatan. Jadi memang ada perusahaan-perusahaan tertentu menghasilkan aroma. Jadi bisa dipesan. Saya mau aroma kopi. Aromanya seperti apa? Itu bisa disetel ya dengan teknologi biochemical itu bisa di biochemical dia bisa dibikin ya. Aroma itu bisa dipesan, termasuk Anda mau aroma ayam goreng gitu itu bisa dipesan. Jadi kalau Anda lewat dekat-dekat fried chicken tertentu dan Anda bangkit seleranya, itu bukan beneran aroma itu keluar dari dapurnya si ayam goreng tadi ya. Itu memang ada aroma yang senantiasa disemprotkan dan itu biasanya otomatis ya, bukan orang semprot-semprot begitu. Memang dia ada aroma yang tiap waktu disemprotkan dan ketika pintu kebuka aromanya keluar kemana-mana. Dan itu dampaknya apa? Smell ini. Selera kan? Baik-baik kita belum ingin makan, jadi pengen makan. Jadi lapar, jadi pengen minum kopi gitu ya. Ini kan di coffee shop tujuannya apa? Selera, membangkitkan selera. Ya. Jadi begini, ada aroma yang kita hasilkan secara alami di toko kita, ada juga yang kita sengaja create. Kenapa kita create? Karena kita menginginkan aroma itu begitu kuatnya melekat di benak konsumen. Jadi contoh, coffee shop tertentu memang punya aroma itu dan dia tiap kali kita lewat, kita mencium aroma itu. Lain kali kita mencium aroma itu kembali, masih ingat bahwa pikiran kita akan menggiring ke bawah sadar ya. Ketika kita mencium aroma tertentu, dia akan masuk ke subconscious, menarik kembali. Menarik lagi apa? Oh, enaknya kalau kita mencium aroma kopi, kita merecall kembali nikmatnya ngopi. Ketika kita mencium bau ayam goreng, dia merecall kembali nikmatnya si ayam goreng tadi. Akibatnya apa? Hasil dari subconscious apa? Action, ya, akan membangkitkan ingatan tersebut, akan mendorong tindakan. Ini peran mengapa kita harus jaga ini. Nah, demikian juga bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap akan mengingatkan ingatan buruk tentang toko kita. Bau ini nih di toko itu, bau ini nggak suka banget. Jadi suka dan tidak suka, sedap tidak sedap, itu akan tersimpan ya. Suka tidak suka, Bapak Ibu, dia akan tersimpan di sini, akan tersimpan di koleksi subconscious yang setiap saat bisa muncul kembali, bisa ketarik balik, bisa dimunculkan kembali ke atas, ke yang sadar, untuk action. Action itu bisa dua. Action jadi datang atau menghindar. Menghindar. Kenapa? Karena nggak suka. Tapi kalau suka, actionnya repeat, kembali, pengen lagi, ya, mengulang. Dan itu yang membuat bisnis kita baik ya. Termasuk tadi, kalau aromanya sedap, saya belanja di situ. Kenapa? Aromanya sedap, aromanya enak. Sehingga saya suka datang ke situ. Ya, contoh
kan saya di awal waktu kita membahas store ambient, saya mengatakan visual merchandising. Masih ingat nggak? Nah, visual merchandising, meskipun di situ kata-katanya visual, tetapi visual merchandising yang lebih sering disebut VM, tidak melulu ngomongin visual, tapi juga dia smell. Smell toko juga menjadi tugas tanggung jawab visual merchandising, smell. Ya. Ya, contoh ini saya ingin memberikan contoh betapa kuatnya pengaruh smell. Contoh begini, nanti di November ya, November awal sampai Desember, kita kan akan melihat bahwa beberapa toko yang besar-besar itu akan mendekorasi dirinya untuk Christmas ya. Ini kenangan 20 atau 30 tahun yang lalu ya. Saya datang ke sebuah department store yang mereka mendekorasi Christmas ya. Tetapi di salah satu yang mereka dekor itu ada bau itu loh, biji atau buah cemara. Dan itu baunya khas banget. Ketika saya masuk ke toko, aroma pada saat November Desember itu aromanya seperti itu. Sampai dengan hari ini, setiap kali saya mencium aroma seperti itu, saya ingat kembali toko tersebut. Nah, kenapa? Karena ingatan itu ada di dalam sini, Mbak Riri. Ingatan itu sudah tertanam di dalam subconscious mind saya. Bahkan sampai dengan saat ini, udah puluhan tahun, ketika saya smell lagi, bau serupa, itu saya terlempar kembali, mengingat kembali toko tersebut. Nah, sayangnya memang toko itu gagal menjaga konsistensinya dia, sehingga panggilan untuk repeat, untuk kembali ke toko itu belakangan tidak menimbulkan kesan lagi. Kenapa? Karena visual merchandising-nya sudah tidak sejago dulu lagi, aroma-aroma yang tadinya berhasil mereka create di masa-masa tertentu itu hilang. Ya, hilang. Ketika saya kembali, ingatan itu mulai tidak menarik lagi ya. Ketika saya kembali, tidak membuat saya merasa, nah kan saya mendapatkan kembali yang saya inginkan tadi. Gitu ya, lebih kurang begitu. Nah, jadi apa yang bisa kita tangkap dari pengalaman ini? Yaitu bagaimana Anda menjaga ciri khas toko Anda. Anda bisa menciptakan aroma yang khas toko Anda. Bisa, ya. Contoh ada restoran di Jakarta ya, tentu saja di Jakarta yang saya ingat, namanya nggak apa-apa lah ya, kita tidak mengendorse, tetapi ini contoh. Kalau suatu saat Bapak Ibu sempat mencoba, namanya Pinang Bistro. Pinang Bistro itu makanan peranakan. Makanan peranakan itu makanan campuran Melayu, Chinese dan sebagainya. Peranakan itu peleburan dari berbagai etnik lah ya, peranakan. Toko itu mempunyai aroma, sengaja memasang semacam aromatik yang kalau dibakar itu ditaruh air, ditetesin minyak aromanya itu memberikan bau tertentu. Bau tertentu ya. Saya tidak suka baunya. Saya tidak suka. Ini kan masalah selera, suka tidak suka. Saya tidak suka. Iya. Tapi herannya, kalau saya pergi ke sana dengan istri, dengan anak saya, mereka semua suka bau itu. Kecuali saya. Mau suka, mau tidak suka, nggak ada masalah. Bagi mereka sedap. Dan tiap kali mereka mencium, karena itu aroma yang umum, di mana-mana juga ada jual. Ketika mereka mencium lagi aroma itu, mereka ngomongnya apa? Ingat Penang Bistro. Paham? Ya, itu kekuatan dari ciri khas. Saya pun demikian. Saya nyium itu, meskipun saya tidak suka, saya bilang, bau Penang Bistro nih. Gitu ya. Sama-sama ingat Penang Bistro. Paham maksud saya? Artinya, kita boleh nggak mempunyai aroma tertentu toko kita? Tentu saja boleh. Supaya apa?
supaya saat pelanggan mencium lagi aroma tersebut dan dia ingat toko kita. Karena toko kita khas banget dengan bau itu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi bagi toko-toko yang tidak punya ciri khas bau, tidak seperti toko buah yang menawarkan aroma fruity, toko parfum yang memang aroma berbagai jenis parfum, maka toko-toko tertentu yang tidak punya jati diri, tidak punya karakter, Anda bisa memilih smell, bau tertentu untuk dijadikan ciri khas toko Anda. Gitu. Itu dulu Mbak. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and